Momen yang mengguncang. Sebuah peristiwa langka terjadi di depan gerbang Lapas Nusa Kambangan. Di tengah penjagaan ketat dan tatapan kamera yang siaga, seorang pria tinggi besar dengan mata sembab dan langkah berat keluar dari balik jeruji. Ia adalah Amar Zoni, aktor yang selama ini dikenal lewat sorotan layar, kini menjadi sorotan karena kisah hidup yang lebih dramatis dari sinetron manapun. Tangisnya pecah, bukan karena naskah atau adegan, melainkan kenyataan. Ia mendapatkan pengampunan. Gerasi dari Presiden Prabowo Subianto bukan sekedar surat hukum, tapi titik balik yang tak terduga. Dalam pelukan seorang perempuan berhijab yang menunggunya di luar, publik disuguhi satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? 4 kasus, 1 pertanyaan besar. Nama Amar Zoni sempat menjadi berita utama beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, namun bukan karena prestasi di dunia hiburan. 4 kasus hukum, semuanya berkaitan dengan pelanggaran serius yang membuat reputasinya runtuh di mata sebagian publik. Tapi yang membuat kasus keempat ini berbeda adalah waktu dan tempat kejadiannya. Saat publik mengira ia sedang menjalani hukuman, berita kembali muncul bahwa ia terlibat lagi. Banyak yang langsung mencemooh, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan, mungkinkah ada sesuatu yang tak terlihat? Terutama karena proses hukum kali ini terjadi saat Amar Zoni masih berada dalam pengawasan. Sebuah tanda tanya besar mulai tumbuh, memperdalam rasa penasaran publik, apakah semua ini sekedar pengulangan atau ada yang lebih kompleks? Nusa Kambangan bagi seorang aktor. Nusa Kambangan bukan sembarang penjara. Di sanalah kasus-kasus paling berat di Indonesia dibina dalam sistem pengamanan tinggi. Namun, kondisi yang dibeberkan Amar Zoni dari balik tembok penjara itu justru membuka sisi kemanusiaan yang luput dari pemberitaan. Ia mengaku hidup di ruangan sempit tak lebih besar dari kamar mandi standar. Aktivitasnya terbatas, ruang gerak nyaris nihil. Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi fisiknya. Ia mengungkap bahwa kakinya mulai kaku, hampir tidak bisa digerakkan. Bukan sekedar lelah atau stres, ini gejala serius. Situasi ini mengundang simpati, bahkan dari mereka yang sebelumnya mencibir. Di tengah gemuruh kritik terhadap sistem pemasyarakatan, cerita ini menjadi cermin kelam yang memaksa banyak pihak untuk berpikir ulang. B4. Sosok tak terduga, Dr. Camelia, pejuang senyap. Di balik nama besar Amar Zoni, ada satu sosok yang tak pernah tampil di headline utama, namun kini muncul ke permukaan, Dr. Camelia. Seorang wanita dengan latar belakang profesional yang memilih jalan sunyi dalam membela kekasihnya. Ia bukan hanya pasangan, tapi juga juru bicara tanpa bayaran, aktivis dadakan, dan harapan terakhir bagi Amar. Camelia percaya bahwa sang kekasih dijebak. Keyakinannya bukan tanpa alasan, karena menurutnya ada banyak kejanggalan selama proses hukum berjalan. Ia bukan sekedar berbicara di media sosial, tetapi aktif mengirimkan surat ke instansi terkait dan mendesak agar kasus Amar dibuka secara terang. Dalam sebuah wawancara emosional, ia berkata, "Aku sudah tempuh semua jalan yang bisa aku jangkau." Sebuah kalimat sederhana, tapi menyimpan kepedihan dan keberanian yang tak ternilai. Telepon yang mengubah segalanya. Camelia tidak serta-merta percaya pada semua narasi yang beredar, tapi sebuah momen kecil menjadi pemicu keyakinannya. Rekaman percakapan di TikTok antara Amar dan seseorang yang dipanggil Om J. Camelia tidak diberitahu soal percakapan itu sebelumnya, bahkan saat mereka berbicara via telepon. Hal ini membuatnya merasa ada sesuatu yang ditutupi. Air mata jatuh bukan hanya karena kasihan, tapi karena perasaan ditinggalkan dan khawatir akan kebenaran yang lebih besar. Ia tak tahu siapa yang harus dipercaya, namun satu hal yang jelas, ia tidak bisa diam. Momen ini menjadi titik awal dari perjuangan yang lebih keras untuk membuka jalur bantuan hukum dan perhatian publik terhadap kondisi Amar di lapas. Saat Presiden turun tangan, gerasi yang mengejutkan. Keputusan gerasi dari Presiden Prabowo menjadi titik balik dari semua perdebatan. Di Indonesia, pemberian gerasi tidak sembarangan, prosedur hukum harus dilalui dan alasan yang kuat harus mendasarinya. Dalam kasus Amar Zoni, gerasi ini dikaitkan dengan alasan kemanusiaan, kondisi fisik dan psikisnya yang semakin menurun. Tapi muncul juga spekulasi bahwa perhatian publik yang masif serta tekanan dari pihak-pihak tertentu ikut mempengaruhi proses ini.
Netizen pun terbelah. Ada yang mengapresiasi keputusan itu sebagai bentuk keadilan manusiawi, namun ada juga yang bertanya-tanya, mengapa kasus ini mendapat perhatian khusus? Yang pasti, keputusan ini mengirimkan pesan. Di tengah sistem hukum yang rumit, terkadang suara dari balik jeruji bisa sampai ke telinga istana. Strategi hukum dari sidang online ke sidang terbuka. Tak berhenti di gerasi, tim kuasa hukum Amar kini menuntut lebih. Mereka mendesak agar sidang berikutnya digelar secara tatap muka, bukan daring. Alasannya jelas, transparansi dan kejujuran. Camelia menyatakan bahwa sidang online kelak meninggalkan celah bagi manipulasi dan tekanan. Ia ingin semua pihak melihat langsung kondisi Amar, mendengar langsung pembelaannya, dan memahami konteks sebenarnya. Mereka juga sudah bersurat ke beberapa instansi hukum, termasuk Dirjen Pas, demi memastikan proses hukum berjalan terbuka dan adil. Ini bukan sekedar permintaan prosedural, tapi permintaan akan keadilan yang manusiawi. Dalam dunia hukum yang kerap kaku, langkah ini menjadi angin segar bagi mereka yang masih percaya pada kekuatan pengungkapan fakta. Ketika bantuan tak datang dari siapa-siapa, meski sudah berteriak, Camelia mengaku merasa sendirian. Banyak yang menjanjikan bantuan, tapi tak satu pun yang benar-benar datang. Ia sudah menghubungi berbagai pihak, dari lembaga resmi hingga tokoh publik, namun jalan yang terbuka sangat sedikit. Beberapa aktivis bahkan menyebut bahwa kasus ini tidak menguntungkan secara politik atau sosial. Camelia hanya bisa berharap pada sedikit relawan hukum dan pengacara Amar yang ia sebut sebagai jalan terakhir. Ini menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang bisa merasa ditinggalkan dalam sistem yang terlalu sibuk untuk mendengar. Cerita ini bukan hanya tentang Amar, tapi tentang siapapun yang terjebak dalam ruang sempit sistem peradilan. Apakah ini akhir atau awal sebuah perjuangan? Banyak yang mengira dengan gerasi dari presiden semua masalah selesai. Tapi realitanya tak sesederhana itu. Amar memang keluar dari sel, tapi luka hukum dan sosial masih terbuka lebar. Masyarakat belum sepenuhnya percaya, media masih memberitakan dengan nada skeptis, dan Amar sendiri belum memberikan klarifikasi resmi. Camelia pun masih berjuang, bukan hanya untuk nama baik kekasihnya, tapi juga untuk kepastian hukum yang seharusnya bisa dinikmati semua orang, bukan hanya mereka yang disorot kamera. Disinilah letak ironi. Kebebasan fisik mungkin telah diraih, namun pertarungan mental dan reputasi justru baru dimulai. Kesimpulan, di balik jeruji terdapat cermin sistem. Kisah Amar Zoni bukan sekedar kisah seorang selebritas yang jatuh dan bangkit kembali. Ini adalah cerita tentang bagaimana sistem bisa membuat seseorang nyaris lumpuh secara harfiah dan metaforis. Gerasi memang mengubah takdir, tapi tidak menghapus pertanyaan-pertanyaan besar. Bagaimana kasus ini bisa terjadi saat ia masih di penjara? Mengapa seorang kekasih harus menjadi aktivis hukum? Dan mengapa bantuan begitu sulit didapat? Dalam sorotan lampu kamera dan viralnya kisah ini di media sosial, publik diajak bukan hanya untuk menonton, tapi juga berpikir, bukan tentang benar atau salah, tapi tentang apa yang harus diperbaiki dari sistem yang membentuk kisah seperti ini.